Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor tidak lama lagi akan menggelar hajatan pesta demokrasi, yaitu Pilkades di 2 desa. Adapun 2 desa yang akan menggelar pemilihan calon kepala desa, yaitu Desa Cilengsi Kidul dan Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilengsi. Para bakal calon kepala desa Cilengsi Kidul sudah mulai mengembalikan berkas pendaftaran. Ada 5 calon kepala desa yang akan bertarung di Pilkades Cilengsi Kidul. Salah satu calon kepala desa periode 2021-2027 yang sudah mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia Pilkades adalah Rudi Sukarya SE. Rudi Sukarya didampingi istri dan kerabat mendatangi panitia Pilkades Senin 21 September 2020. Seusai pengembalian berkas pendaftaran, saat diwawancarai di kediamannya terkait visi dan misinya, Rudi mengatakan akan membangun Desa Cilengsi Kidul menjadi lebih baik lagi. Kepala Desa Cilengsi Kidul membangun Desa Cilengsi Kidul menjadi lebih baik lagi. Berikut wawancara kami dengan calon kepala desa Cilengsi Kidul, Rudi Sukarya SE. DPT 25.000 jiwa, apakah ada optimis abang bisa mendapatkan suara lebih banyak? Ya, harus optimis ya. Kita harus sebanyak-banyaknya. Kalau kita prediksi dari 5 calon kita harus mendapatkan ya sekitar 12.000 atau minimal 10.000. Kalau andai kata abang menjadi kepala desa Cilengsi Kidul, 100 hari kerja abang ke depan apa? Dan memperbaiki apa yang jadi permasalahan desa Cilengsi Kidul itu sendiri. Dan itu kita menitik beratkan titik mana saja yang memang harus segera diperbaiki. Apa prioritas abang, unggulan abang yang paling utama? Saat ini karena masa pandemi ini banyak pengangguran di pemerintahan Desa Cilengsi Kidul, kita harus yang terkena COVID kan banyak yang telah di PHK ya, dan mereka juga saat ini nganggur. Maka kita harus segera mereka diberikan kegiatan pekerjaan pertama melalui UMKM salah satunya, dan selain itu juga ada BUMDes. Kita harus mengaktifkan BUMDes di Desa Cilengsi Kidul karena selama ini BUMDes di Desa Cilengsi Kidul itu belum optimal. Dalam pencalonan abang sebagai kepala desa Cilengsi Kidul, program apa yang abang laksanakan sekarang ini untuk menarik minat masyarakat supaya bisa memilih abang? Ya, kita ada beberapa pemilih ya. Ada pemilih pemula, ada pemilih menengah, dan ada yang orang tua. Itu ketiga-tiganya kan berbeda-beda kita secara bagaimana pendapatan kita sendiri dengan ketiga pemilih tersebut. Ada pemilih pemula, apa sih yang mereka inginkan? Ya kan, otomatis kalau pemilih pemula kebanyakan kan mereka baru lulus kerja, baru lulus sekolah dan ingin bekerja. Ada pemilih menengah yaitu yang sudah sekitaran umur 30 sampai 35. Mereka juga kan sudah ada yang bekerja dan ada yang tidak bekerja. Nah, yang tidak bekerja ini kita apa sih yang harus mereka kerjakan biar ada pekerjaan? Ya salah satunya tadi kita harus di Desa Cilengsi Kidul ini kita berikan mereka pelatihan melalui nanti BUMDes. Karena nanti di BUMDes ini saya akan kerjasama dengan beberapa perusahaan, itu baik yang swasta. Satu contoh misalkan ya, di Cilengsi Kidul ini ada sebuah bengkel. Nah, kita yang tadi yang tidak bekerja itu kita pelatihan di bengkel. Ada lagi misalkan yang bisa jahit. Nah, kita berikan pelatihan di jahit. Nanti kita bikin sertifikasi di desa. Sertifikat di desa itu menyatakan bahwa warga Desa Cilengsi Kidul tersebut ini sudah mampu di bidangnya, misalkan bengkel tadi dan bidangnya yang menjahit tadi gitu. Jadi kita jangan sampai masyarakat Desa Cilengsi Kidul ini tidak ada punya keahlian.
gitu. Kalau udah nganggur toh cuma nganggur aja kan, tapi kalau sudah punya keahlian kan mereka bisa berwira swasta sendiri gitu. Kalau melihat antusias masyarakat Cilengsi Kidul mendukung abang, apakah abang bila mana ke depannya menjadi kepala desa Cilengsi Kidul, apakah abang siap dikritik dan diberikan masukan oleh masyarakat? Oh, pasti itu. Karena kan kritikan masyarakat adalah untuk membangun. Karena itu kritikan itu membangun. Berarti saya itu kalau dikritik ada kekurangan. Nah, kritikan itu yang untuk membangun saya untuk meningkatkan kemajuan desa Cilengsi Kidul. Sementara Ketua Panitia Pilkades Cilengsi Kidul M. Thohir ketika diwawancarai seusai menerima pengembalian berkas calon kepala desa mengatakan baru 3 kandidat yang mengembalikan berkas pendaftaran. M. Thohir juga mengatakan sebelum ditetapkan jadwal kampanye, para kandidat calon kepala desa tidak boleh melakukan kampanye, tapi untuk sosialisasi visi dan misi kepada warga masyarakat diperbolehkan. Yang mengembalikan berdasarkan catatan kita itu udah berkas mengembalikan itu menyerahkan 3 Pak. 3. Berarti 2 lagi belum mengembalikan. Belum. Nah, setelah mengembalikan berkas ini untuk jadwal kampanyenya sendiri, Pak? Itu kita mengikuti tahapan yang ada Pak. Oh gitu. Selama Setelah pengembalian berkas ini tidak boleh kampanye? tidak boleh mengadakan kampanye. Oke. Tapi untuk menjelaskan visi misi boleh? Boleh. Boleh ya, asal Untuk tidak kampanye. bersosialisasi ya, Iya. bahasanya sosialisasi, Sosialisasi ya. bukan kampanye. Oke. Jadi untuk bersosialisasi dengan masyarakat itu memang harus, karena tak kenal maka tak sayang. Kan Oke. gitu, betul. Nah, sebelum ada ketentuan untuk kampanye itu, seandainya ada kandidat yang melakukan kampanye tidak sesuai jadwalnya, apa kira-kira sanksi atau teguran? Itu akan Dari kita panitia. panggil bakal calon yang bersangkutan. Oke, itu aja ya Pak ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Siap. Ketua. Siap. Marlon Sirait melaporkan untuk Sebar News TV Channel.